Sedangkan proyek pengolahan sampah yang super penting dan bermanfaat buat seluruh warga Jakarta dibiarkan mangkrak. Lama-lama Anies ini mirip sama SBY ya dalam hal proyek mangkrak. Lo kan ada juga tuh normalisasi sungai yang mangkrak. Sementara Heru Budi itu mirip sama Presiden Jokowi yang menuntaskan proyek mangkraknya SBY. Pantesan Anies mau maju nyapres diusung Demokrat. Sehati sih ya. Saya berharap ini selesai cepat, dan tadi saya sampaikan kepada tim di Fortum, kemudian Jakpro, jangan tempatkan proyek ini seperti proyek-proyek biasa. Ini proyek bersejarah yang akan menjadi rujukan di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, tempat ini akan menjadi kunjungan dari berbagai kota di seluruh Indonesia dan mungkin Asia Tenggara. Untuk apa? Menyaksikan ITF. Karena masalah sampah dialami bukan hanya di Jakarta, dan di semua tempat mereka menunggu benchmark. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan kompromi pada kualitas. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kali ini kita bicara soal sampah. Sampah politik? Bukan ya, ini sampah yang betul-betul sampah. Masalah sampah ini merupakan salah satu masalah besar di Jakarta. Sangat besar. Harusnya sebagai Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Anies juga fokus di masalah ini. Banyak yang harus dipikirkan, dihitung, dan diantisipasi. Seperti layaknya masalah banjir, kemiskinan, air bersih, dan sebagainya ya. Nah, masalah sampah di Jakarta ini lucunya malah diidentifikasi oleh Risma, yang waktu itu masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Kita balik dulu ke tahun 2019 ya. Menurut Risma, masalah sampah di Jakarta sudah sampai ke level yang menakutkan. Kata Risma, perharinya waktu itu ya, sampah di Jakarta mencapai 7.500 ton. Sementara tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang itu sudah hampir penuh. Risma pun waktu itu sudah mengingatkan Pemprov DKI agar pembangunan tempat pembuangan akhir yang lain harus dipercepat. Pemprov DKI kan punya uang, sehingga tidak ada alasan tidak bisa, kata Risma. Yap, betul sekali. Apalagi waktu itu belum ada pandemi ya. Anggaran belanja DKI Jakarta itu melimpah ruah. Bisalah dipakai beberapa triliun buat mengatasi masalah sampah. Nah, sebelum Anies jadi gubernur tahun 2009, Gubernur Fauzi Bowo sudah menggagas Intermediate Treatment Facility atau ITF. Atau ITF ya. ITF ini merupakan fasilitas pengolahan sampah dengan konsep mengubah sampah menjadi energi yang didukung dengan teknologi ramah lingkungan. Pada era Fauzi Bowo, nilai pembangunan ITF itu diperkirakan mencapai 1,3 triliun rupiah. Kemudian di era Gubernur Jokowi, proyek ITF dilanjutkan sampai ke tahap rencana tender. Lalu, Gubernur Anies berjanji untuk menyelesaikan proyek itu. Bahkan waktu itu Pemprov DKI berencana membangun 4 ITF. Untuk layanan Jakarta wilayah Barat, Timur, Selatan, dan Sunter di Jakarta Utara. Sampai dibikin peraturan gubernurnya ya oleh Anies, Pergub ya. Anies juga gembar-gembor soal proyek ITF ini, sampai menggelar acara groundbreaking pada tanggal 20 Desember 2018. Anies menyebut momen itu sangat bersejarah. Katanya 2 tahun lalu Anies berjanji akan membangun ITF dan janji itu dilunasi. Sekali lagi kata Anies, dilunasi. Padahal kan itu baru groundbreaking untuk memulai proyeknya. Jadi sebenarnya baru dimulai, belum dilunasi. Dan memang tidak pernah dilunasi oleh Anies. Karena hingga Anies lengser, proyek ITF itu tidak pernah selesai. Itu kan groundbreaking tanggal 20 Desember 2018 ya. Sampai Agustus 2019 saja, pembangunan ITF Sunter baru mencapai tahapan pengujian tanah. Atau setara dengan 2% keseluruhan proses pembangunan. 2% dilunasi dari Hong Kong. Anies memberikan proyek ITF ini kepada Jakpro sebagai pihak pengembang. Jakpro kemudian bekerja sama dengan perusahaan dari Finlandia, Fortum. Mereka membentuk anak usaha PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) yang diberikan mandat untuk mengelola ITF Sunter. Dana yang diperlukan untuk proyek ini sekitar 3,5 triliun rupiah. Awalnya dana itu akan didapat dari International Finance Corporation atau IFC yang merupakan bagian dari Bank Dunia. Suntikan dana dari IFC sekitar 3,36 triliun rupiah. Namun, pada bulan Juni 2021, Fortum mundur dari proyek ini yang berakibat batalnya IFC menggelontorkan dana. Oleh sebab itu, Jakpro kemudian mengajukan pinjaman dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN ya. Pada bulan November 2020,
Jadi ini sudah dalam masa pandemi ya. Pemprov DKI mendapatkan pinjaman PEN sebesar 12,5 triliun rupiah yang akan dicairkan secara bertahap. Menurut Anies, waktu itu dana PEN akan digunakan buat pembiayaan infrastruktur yang terancam mangkrak, termasuk buat infrastruktur banjir, air minum, transportasi, dan pengolahan sampah. Jadi harusnya termasuk buat ITF Sunter dong ya. Namun, akhirnya yang diselesaikan malah Stadion JIS. Pembangunan Stadion JIS katanya menelan dana hingga 5 triliun rupiah. Sementara ITF Sunter dibiarkan mangkrak sampai akhir masa jabatan Anies. Padahal volume sampah Jakarta makin lama makin bertambah banyak. Pembuangannya pun makin lama makin terbatas. Terus solusinya gimana? Ya mana Anies peduli sekarang? Wong sudah bukan tanggung jawabnya lagi. Hedeh, yang katanya dilunasi. Buktinya ya omdo alias omong doang. Buat Formula E, Anies mau jungkir balik untuk membayar komitmen fee-nya. Tapi buat ITF Sunter, dibiarkan mangkrak. Edan. Pada hari Rabu minggu lalu, tanggal 21 Desember ya, dalam acara Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, BPDLH, Presiden Jokowi menyentil pembangunan ITF Sunter. Kata Presiden Jokowi, proyek itu dimulai ketika beliau jadi gubernur DKI, sampai akhirnya tidak jadi gubernur. Beliau tidak tahu apakah sekarang proyek itu sudah selesai atau belum. Ya tentu saja Presiden Jokowi tahu kalau proyek itu belum juga selesai ya, alias mangkrak. Itu sekedar sentilan aja ya. Jakpro yang sekarang kan sudah beda dengan yang dulu. Ingat kan kalau para petinggi Jakpro sudah diganti oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jakpro yang sekarang sudah membuka kembali kesempatan pada pihak investor untuk bergabung. Butuh proses ya buat mencari perusahaan mitra. Karena selain punya dana, perusahaan mitra juga harus memiliki kompetensi teknis dan teknologinya. Jadi prosesnya dimulai dari awal lagi ya, dimulai dari nol. Heru Budi sendiri sudah memastikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan anggaran di 2023 agar proyek itu mulai dibangun. Heru Budi memang sudah diminta oleh Presiden Jokowi agar mempercepat pembangunan ITF Sunter. Anggarannya bersumber dari penyertaan modal daerah atau PMD untuk Jakpro yang sudah dialokasikan dari APBD 2023, yakni sekitar 577 miliar rupiah. Bandingkan dengan komitmen fee Formula E yang mencapai 560 miliar rupiah. Kurang lebih dong ya. Lalu kenapa Anies lebih mementingkan Stadion JIS dan Formula E ketimbang proyek ITF yang bermanfaat buat semua warga Jakarta? Perlukah saya jawab? Gini aja, siapa yang paling diuntungkan oleh pembangunan Stadion JIS dan Formula E? Tentunya keuntungan kedua hal itu tidak mencapai keseluruhan warga DKI Jakarta ya. Yang paling diuntungkan ya Anies sendiri, buat warisan Anies supaya terus diingat oleh publik, gitu kan? Sedangkan proyek pengolahan sampah yang super penting dan bermanfaat buat seluruh warga Jakarta dibiarkan mangkrak. Lama-lama Anies ini mirip sama SBY ya dalam hal proyek mangkrak. Lo kan ada juga tuh normalisasi sungai yang mangkrak. Sementara Heru Budi itu mirip sama Presiden Jokowi yang menuntaskan proyek mangkraknya SBY. Pantesan Anies mau maju nyapres diusung Demokrat. Sehati sih ya. Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Seaword TV ya. Kura-kura emang juara.